Liar Indonesia, organisasi advokasi hukum dan investigasi kejahatan satwa liar yang dipimpin oleh advokat Nanda Nababan SH dan founder advokat Andrea Saptavinadi SH MH CMET. APKSLI memiliki fokus untuk membela hak dan perlindungan satwa liar dalam kasus-kasus terkait kekejaman terhadap hewan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat. Dan ini menyangkut kerugian negara, bukan kerugian seorang dokter semata ya, atau personal ya. Camkan itu, oke? Ini negara. Apa yang terjadi? Sikap kami terhadap temuan malpraktek oleh jaksa nakal. Tanda kutip. 1. APKSLI telah menemukan adanya tindakan malpraktek terhadap undang-undang yang dilakukan oleh oknum jaksa nakal bernama Revina Dona Sihombing SH atau RDS ya dalam kurung, terkait dengan penyelewengan kewenangan sebagai pejabat negara dalam persidangan yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan perkara nomor 734 PID SUS LH _2025 PN JKT BRT Jakarta Barat atas nama terdakwa Rizky Jalu Pratomo bin Bambang Sumardiko. Kasus satwa terenggiling yang diburu untuk diambil sisiknya untuk dijual secara ilegal ke China. Perlu dijelaskan, sisik terenggiling ini dijual dengan harga fantastis dan digunakan sebagai salah satu instrumen narkocoy, yaitu SHABU. Oh my god, SHABU. Oke, dimana RDS dalam jabatannya sebagai jaksa yang harus bertindak atas dasar hukum pada perkara ini hanya menuntut terpidana 1 tahun dengan denda 20 juta. Sedangkan fakta kami temukan sebagaimana terdapat dalam pasal 40A huruf F, seharusnya terpidana dituntut pidana penjara dengan hukuman paling singkat selama 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara. Luar biasa. RDS adalah juga jaksa dalam persidangan Nikita Mirzani, Reza Gladys yang saat ini sedang berjalan dengan agenda sidang terakhir, yaitu pembacaan tuntutan oleh JPU. 2. Saya mewakili APKSLI dan bekerja sama dengan tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani, yaitu rekan Bapak Fahmi Bahmid, Dr. Usman, dan tim yang ada akan secara bersama-sama mengambil sikap terkait dengan oknum jaksa nakal yang bernama Revina Dona Sihombing SH dalam kurung RDS yang telah secara nyata kami temukan adanya malpraktek di pengadilan terkait tuntutan yang dibuat RDS yang tidak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Kami APKSLI secara tegas meminta jaksa JPU stop untuk melakukan kegiatan malpraktek peradilan. 4. Kami sangat serius dan tidak main-main dalam menangani kasus ini, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, khususnya terkait dengan oknum jaksa RDS yang telah mencemarkan jaksa sebagai pengacara negara yang terkait fungsi dan tugasnya, harus dilakukan sesuai dengan materi atau fakta di persidangan dan yang terjadi. Demikian siaran press release ini kami sampaikan. Terima kasih. Kantor Firma Hukum APKSLI dengan DA Andrea Saptavinadi dan rekan ASF, alamatnya ada di Kemang Timur Raya nomor 25 Jakarta Selatan. Oke, ini press release sudah Mamski bacakan teman-teman. Jadi apa? Setelah mengetahui hal ini, kita sudah sangat bisa memastikan dalam persidangan pidana kasus pidana Nikita Mirzani melawan Reza Gladys ini sangat banyak sekali penyelewengan hukum dan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh para JPU. Untuk Nikita Mirzani saya speak up. Saya tidak peduli omongan orang apapun yang merendahkan saya dengan memfitnah saya keranjang kuning, memfitnah saya
hanya pansos, memfitnah-fitnah saya, merendahkan, menghina saya, ya, menyebutkan saya ada di situ karena sudah tidak laku sebagai seorang artis, bahwa saya artis yang miskin, yang naik Grab, tidak punya mobil, tidak bisa bayar cicilan. Itu semua saya tidak peduli. Saya ada di situ untuk menegakkan keadilan sebagai bagian dari masyarakat yang insya Allah selama saya masih hidup, saya bisa menyumbangkan sedikit kemampuan saya dengan bersosial media. Saya paling benci sistem yang dirusak hanya untuk kepentingan segelintir orang yang memerlukan ini, untuk menunjang kehidupan flexingnya, menunjang berfoya-foya, mengambil uang, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya paling benci itu. Saya nggak peduli kok mau orang bilang kamu gembel, kamu artis tidak laku, ada di pengadilan setiap minggu. Saya tidak peduli. Ini saya sampaikan buat teman-teman saya advokat dari APK SLI, ya, advokat dan peneliti kejahatan satwa liar Indonesia, untuk tidak berhenti. Terutama untuk Nikita Mirzani, wanita, ibu 3 anak, usia 39 tahun ya Nikita. Saya sangat salut sama Anda. Karena saya sangat yakin segelintir orang belum tentu dihitung jari berani punya nyali kayak kamu Nikita. Dengan ketenaran, dengan hidup yang udah enak, ya, dengan fans yang luar biasa, sosmed yang sangat berpengaruh, tapi kamu berani. Dan kalau nggak ada yang berani speak up seperti ini, mau sampai kapan? Ini buktinya kenapa Mamski masih terus mengawal kasus ini. Karena feeling aku dari setahun yang lalu, kasus ini bukan sekedar hanya ribut-ribut sosmed, gimmick-gimmick. Seorang Nikita Mirzani yang selain banyak orang yang cinta dan sayang dan kagum, tapi banyak juga hatersnya. Sehingga ada sebagian orang yang gak terlalu memahami Nikita, berpikir bahwa ini kasus-kasus receh lagi nih. Saya punya feeling berbeda. Saya yakin di balik kasusnya Nikita melawan Reza Gladys ini ada yang lebih besar lagi yang harus saya kawal. Itu makanya saya masih tetap berada di kasus ini sampai sekarang, sampai selesai. Saya akan kawal. Apapun yang terpaan orang mengatakan macam-macam ya, fitnahannya luar biasa. Tapi saya nggak peduli. Kalau untuk bisa memberantas orang-orang yang curang, saya akan lakukan itu. Dan mau kalian suka atau enggak sama Nikita, dia sudah menjadi suatu ikon. Per kemarin sudah masuk dia dalam satu sejarah perempuan yang berani, luar biasa. Gak cuma main sosmed, gak cuma cuap-cuap mulutnya, tapi dipakai untuk membantai banyak mafia-mafia yang mungkin buat kalian mungkin berpikir ngapain sih? Tapi kalau kamu lihat rekam jejak digitalnya Nikita Mirzani, semua yang dia hajar itu pasti yang punya masalah dan membawa kerugian besar buat negara. Oke, sekilas tentang APK SLI. Ini adalah